didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Selamat malam pemirsa. Sebagai negara eksportir batubara terbesar di dunia, ekspor batubara Indonesia dalam 5 bulan pertama tahun ini turun sekitar 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi sekitar 187 juta metrik ton, level terendah sejak tahun 2022. Penurunan ini disebabkan berkurangnya pembelian batubara Indonesia oleh China yang membeli batubara berkalori tinggi dari Rusia dan Mongolia, dan India yang membeli batubara berkalori tinggi dari Afrika Selatan, Kazakhstan, dan beberapa negara Afrika lainnya. Meski penurunan ini masih relatif kecil dan pendapatan negara masih tinggi, produsen dan pemerintah Indonesia harus bersiap untuk mengantisipasi berkurangnya ekspor batubara nasional. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi agar batubara terus membara. Penurunan harga batubara global berakibat semakin kompetitifnya harga batubara kalori tinggi dengan batubara kalori rendah. Dari segi pemanfaatannya, batubara dengan nilai kalori lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak energi untuk setiap dolar yang dibelanjakan. 1 juta ton batubara dengan nilai kalori tinggi dapat menggantikan 1,2 hingga 1,5 juta ton batubara kalori rendah. Signifikansi efisiensi itulah yang menjadi alasan India dan China memangkas secara tajam permintaan batubara dari Indonesia dan mengalihkan ke negara-negara produsen batubara dengan kalori lebih tinggi. Ekspor batubara Indonesia ke Tiongkok dan India masing-masing turun 12,3% dan 14,3%. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan karena total cadangan batubara kalori tinggi di Indonesia kian menipis. Dari total sekitar 31 miliar ton dengan sumber daya yang ditaksir sekitar 97 miliar ton, hanya sekitar 5% saja batubara dengan kalori tinggi atau 6.000 kcal per gar. Indonesia memang masih layak disebut raksasa batubara global. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi batubara Indonesia sepanjang Januari hingga Maret 2025 atau kuartal 1 2025 mencapai 171 juta ton dengan ekspor mencapai 123 juta ton. Namun, sebagai pemilik cadangan batubara terbesar ke-7 di dunia, Indonesia harus waspada. Tren negara importir batubara seperti India dan China bisa saja menjalar ke negara-negara importir yang lain. Diperlukan strategi jitu untuk menjaga agar batubara Indonesia tetap membara. Upaya eksplorasi yang efektif dan perubahan paradigma pemanfaatan batubara dengan kalori tertentu pun juga harus menjadi fokus utama, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama saya di Studio 1 Metro TV 3 orang narasumber, 2 orang hadir secara fisik dan 1 orang melalui sambungan telekonferensi. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah Ketua Indonesian Mining and Energy Forum, Singgih Widakdo. Pak Singgih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah hadir. Ya. Kemudian juga telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association atau IMA, Hendra Sinadia. Pak Hendra, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Dan juga telah hadir bersama kita lewat sambungan telekonferensi Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia atau ASPINDO, Bambang Cahyono. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam Pak Leo. Baik Pak Bambang, nanti kita akan berbincang dengan Anda. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Singgih. Pak Singgih, memang betul bahwa produksi Indonesia masih tinggi, lalu juga penurunan ekspor Indonesia ke China dan India itu 5 bulan pertama tahun ini baru sekitar 10-12%. Pertanyaannya adalah apakah memang semata-mata karena lebih menguntungkan untuk 2 negara itu membeli batubara kalori tinggi dari negara lain atau ada sebab lain? Salah satunya ya Mas Leo. Jelas bahwa kita sebenarnya satu target pemerintah untuk produksi di tahun 2025 adalah 735 juta ton. Kan kita tahu bahwa di tahun 2024
Kita target 710 dan kita terbukti 836 juta. Lebih tinggi? Ya, lebih tinggi. Tapi kondisi saat ini kita tahu bahwa Cina itu menghadapi satu tekanan. Kita lihat Purchasing Manufacture Index, PMI Index itu terkontraksi kan, dari 50,4 menjadi 49,5. Artinya industrinya melemah? Melemah, demandnya melemah. Kalau kita lihat pemakaian di 8 pantai ya, di area Cina, itu rata-rata biasanya per hari 1,9 juta ton, hanya 1,72 juta ton. Batubara, dan batubara dan stok meningkatlah rata-rata 33 juta ton. Dan ini satu hal lain adalah bahwa Cina juga ingin meningkatkan produksi batubara. Kita tahu meningkat terus, bahkan awalnya cuma 260, sekarang mungkin sekitar 360, bahkan sampai 400 juta per bulan. Sehingga target Cina memang sekitar 4,3 juta. Nah, yang ketiga adalah satu, memang dengan kondisi yang tinggi tentunya dia ingin mengefisiensikan energi. Dia membeli energi batubara lebih baik untuk kualitas medium atau high rank. Makanya ini indikasinya terlihat apa? Rusia naik. Naik bahkan 22%. Dari 3 juta menjadi 6 jutaan. Karena produksi batubara Rusia yang high calorie itu tinggi dibandingkan Indonesia. Yang dipakai Cina. Iya, dan harga ada diskonnya dari Rusia. Sehingga naik 62. Indonesia turun bahkan dari 16 menjadi 12 juta. Australia naik sekitar 6%. Nah, sehingga kita melihat ada keinginan dari Cina untuk membeli batubara kualitas tinggi. Agar apa? Agar secara efisien di dalam pembakaran PLTU-nya lebih menguntungkan dengan kondisi tekanan di manufacturing. Sebenarnya harganya untuk yang batubara kalori tinggi yang sekarang dibeli Cina dan India dengan harga batubara kalori rendah yang Indonesia ekspor ke Cina dan India yang berkurang, itu lebih mahal atau lebih murah yang mana? Pertanyaannya tidak bisa dikatakan mana yang absolut, secara absolut lebih tinggi yang tinggi. Tapi kan ada unsur kalori. Batubara yang medium katakan kita yang 5.000 dia beli 6.000, otomatis harganya 6.000. Tapi begitu dibakar output energinya kan berbeda. Sehingga kita tidak bisa melihat absolut di angka harga. Tapi bagaimana harga terhadap konten dari energi yang ada. Jadi secara keseluruhan masih lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Untuk beli dari selain Indonesia. Yang high kalori coal-nya. Meskipun harga lebih mahal tapi kalori yang dihasilkan lebih besar. Iya, lebih besar. Dan itu memang sehingga ada 3 poin. Satu, kontraksi terhadap manufacture, demand turun, dia berkeinginan untuk meningkatkan produksi. Yang ketiga, dia mendapatkan keamanan harga batubara dari Rusia. Sehingga ini terbukti Rusia naik di Cina. Baik, Pak Hendra, ini kan fenomena 5 bulan ya, Januari sampai Mei. Apakah ini memang menjadi tren yang teman-teman dari IMA melihat akan terus berlangsung sampai katakanlah akhir tahun ini, Pak? Atau memang ini terjadi karena kemarin ada rame-rame geopolitik atau yang lain? Bagaimana, Pak? Mungkin belum bisa kita katakan tren ini akan berlanjut sampai akhir tahun. Karena biasanya Pak Singgih juga nanti korek nih, Pak Ambrong ya. Kuartal pertama biasanya melemah memang ya. Apalagi di Tiongkok. Chinese New Year ya, itu 2-3 minggu akan slow perdagangan. Di Indonesia juga kita mengalami libur lebaran cukup panjang ya. Jadi semester pertama 3 bulan kuartal pertama juga harusnya agak tidak bisa jadikan tren. Tapi memang agak mengkhawatirkan dengan April dan Mei ini kita ekspor 12% turun dari Tiongkok dan India juga. Nah ini yang kita akan mencermati ke depannya, tapi tentu saja kami tetap masih optimis ya. Memang ada penurunan karena kalau kita patokan angka ekspor 2024 memang tinggi banget ya. Tinggi banget dan 2022 kita lihat. Numan kita juga harus melihat periode sebelumnya ya. Periode sebelumnya. Jadi kita melihatnya perbandingan 2022 harga 2023, 2024 memang menurun, ekspor juga. Tapi tentu saja yang jadi menarik, apakah ini udah peak yang produksi kita tahun lalu kan ya? 2024. 2024. Ini yang mungkin di internal kita juga belum tahu, apakah yang tahun 2024 itu kita sudah mencapai peak. Kalau peak tentu saja akan gradually menurun, apalagi Tiongkok produksinya 4,7 tahun lalu ya, Pak Singgi ya. Jadi memang tinggi sekali juga. Apakah China udah peak? Nah ini juga yang kita akan lihat ke depan, dan India juga mungkin mencapai peak di tahun lalu. Jadi secara sederhana, pengusaha pertambangan di IMA nih Pak Hendra
sudah mulai ancang-ancang, sudah mulai waspada bahwa bisa jadi fenomena ini menjadi tren, atau memang yakin bahwa ini sesaat kok? Kalau kita di industri pertambangan, tren supply demand naik turun itu sudah biasa ya. Dinamis ya? Dinamis ya. Kita berbicara 2022, 2004, 3 tahun itu gila, volatilitas harganya ya. Mundur sedikit 2020, 2021 harga rendah banget ya, di bawah 60 ya selama 12-14 bulan. Tiba-tiba naik 2022. Jadi volatilitas yang memang adalah dunia pertambangan ya. Jadi kami masih melihat bahwa masih ada window, apalagi juga di Tiongkok masih dipengaruhi global ekonomi dan juga Rusia dan Mongolia juga ya. Global ekonomi maksudnya sedang melemah ini ya, melambat. Sedang melemah secara global. Ya. Tapi kan kalau kita lihat kan demand dari Tiongkok dan batubara Indonesia itu banyak industri stainless steel di Tiongkok ya. Saat ini memang melemah, tapi tentu saja stainless steel adalah mother of the industry ya. Jadi once manufacturing di Tiongkok naik lagi, ini mungkin akan lebih mendorong permintaan, dan sebagian besar mungkin ya boiler plant yang diimpor dari Indonesia memang itu boiler plant di Tiongkok yang didesain untuk kalori kualitas batubara dari Indonesia. Jadi kita masih ada sedikit optimisme bahwa Tiongkok masih membutuhkan batubara kita. Pak Bambang, ini kita ingin mengecek juga nih Pak Bambang, Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia sudah merasakan efek dari berkurangnya impor batubara Indonesia oleh China dan India, atau memang ini masih fenomena sesaat? Aspindo melihatnya bagaimana Pak Bambang? Baik, Mas Leo. Jadi begini, anggota kami yang kontraktor itu di batubara itu 90% lebih dikerjakan oleh anggota kami. Ya. Jadi yang pemilik tambangnya itu ya menyerahkan pekerjaannya itu full ke anggota kami, sehingga impact-nya pasti kalau ada fluktuasi pasti kita merasakan, baik merasakan mungkin di harga nanti negosiasi pengen turun gitu ya pemilik tambangnya, volume kalau turun itu juga imbasnya luar biasa ke kami. Tetapi kami sudah pengalaman bertahun-tahun. Tadi Pak Hendra sudah menjelaskan tahun-tahun 2000-an bahkan sebelumnya sering naik turun gitu ya. Kalau turun kita juga siap, beberapa alat kami yang katakanlah yang book value-nya sudah 0 gitu, itu terpaksa diparkir. Tetapi kalau manpower-nya, operator terutama, itu pun kita usahakan tidak ada PHK, sehingga misalnya 2 shift menjadi 3 shift gitu ya, sehingga tidak akan ada PHK. Itu yang kita jaga-jaga, sehingga pada saat nanti saatnya naik mendadak lagi, kita juga siap. Kalau untuk naik itu lebih mudah karena tinggal impor, tetapi kan kita harus hati-hati. Impor beli ini kan menambah aset ya, itu tidak hanya untuk setahun 2 tahun, itu hitungannya alat besar-besar itu minimal sampai 8 tahun ya, harus penuh perhitungan kalau nambah alat. Jadi disinilah dilematika bagi para kontraktor, tidak bisa sembarangan, tetapi harus siap, itu intinya ke situ. Baik, Pak Bambang, bisa diberi gambaran Pak, sejak berkurangnya ekspor Indonesia ke China dan India 10-12% 5 bulan pertama tahun ini, apakah kemudian menjadi ada idle mesin-mesin Pak yang Aspindo alami, atau memang seperti yang tadi Anda katakan yang sudah 0 depresiasinya bisa diakali? Ini masih dalam kondisi aman atau seperti apa Pak Bambang? Sejauh ini masih belum begitu signifikan ya, karena ini kan masih pendek, jangka pendek. Kalau baru sebulan 2 bulan itu belum terasa lah ya. Tetapi kita sudah antisipasi juga, kalau pemilik tambang pengen menurunkan target produksi, ya kita harus siap, mau nggak mau gitu ya. Tetapi saat ini mungkin baru 1-2 aja yang mengurangi produksi, belum signifikan saya kira. Pak Singgih, kita awam ya, kami awam yang berpikir kalau harga itu turun karena memang berkurangnya demand dari China dan India, maka salah satu yang paling logis adalah
menurunkan harga jual untuk batu bara Indonesia. Sesederhana itukah bisa dilakukan atau memang itu susah untuk dilakukan, menurunkan harga jual batu bara Indonesia, Pak Singgi? Satu hal, Mas, di awal ya sejarah batu bara, yang namanya harga batu bara ini less elastis. Oke. Bagaimana demand, bagaimana ekonomi growth suatu negara, kebutuhan listrik, bagaimana demand, bagaimana timetable terhadap EPC-nya, engineering program construction-nya, itu akan bisa menetapkan batu bara kebutuhannya berapa. Jelas, supply demand itu menjadi pemetaan yang sangat jelas, basis. Sehingga naiknya batu bara tidak fluktuatif. Baru mulai 2-3%. 2009 awal itu kan naiknya udah nggak karuan. Sehingga bahkan waktu invasi Rusia ke Ukraina itu, kita lihat di awal tahun 2023 batu bara menyentuh 325 dolar lah per ton. Bahkan sekarang HBA Juli ini itu 107. Sehingga 107. Dan saya yakin ini tidak ada satu alasan fundamental pun yang akan bisa menaikkan batu bara dengan cepat. Saya yakin batu bara tidak akan naik di atas 100, 200 tahun ini. Tahun ini, feeling saya cuma 100. Ini malah justru saya harus dilihat bagaimana menjadi evaluasi. Kalau saya malah melihatnya evaluasi bagaimana pemerintah mengontrol produksi. Kalau kita RKB kan sudah ditetapkan 3 tahun. Dari 902, 917 ya. Dan tahun ini mungkin RKB dari 917 yang targetnya 735 juta. Ini. Yang kedua juga kita mesti juga melihat batu bara itu seperti apa ke depannya, pengelolaannya, prospeknya. Karena apa? Karena ini kalau kita melihat bagaimana Pak Prabowo menyampaikan harus ada kedaulatan dan kemandirian energi, maka ini harus kita lihat batu bara dari hulu dan hilirnya. Hulunya seperti apa? Ini salah satu contoh ya, Mas. Cina itu yang namanya sumber daya itu 1,4 triliun untuk batu bara. Batu baranya, cadangannya 143,2 miliar, hanya 10%. India sumber dayanya 352 miliar, cadangannya 112,5 miliar, 31%. Hampir sama dengan Indonesia dalam sisi presentasi, resources Indonesia adalah 97,30. Cadangan kita hanya 31,71. Sehingga kembali lagi, kalau Pak Prabowo katakan menolak mengembalikan batu bara untuk kedaulatan, ini harus dilihat. Kalau pemerintah sekarang menetapkan neraca atau rasio cadangan adalah 43,9 tahun, karena apa? Produksi dibagi cadangan dibagi produksi, itu ini secara umum. Tapi kalau kita melihat dari cadangan 31,71 tadi Pak Leo, itu dari resources ya 97,30, itu 66-nya loreng di bawah 42. Mediumnya 15 miliar saja. Di 42 sampai 5.000, di atas 5.000 15 juta aja. Sehingga ini yang menjadi penting bagaimana kita tahu kebutuhan domestik misalnya, itu di medium tuh seperti apa. Jangan sampai nanti domestik butuh malah sudah nggak ada. Makanya saya bilang, kalau di satu poin lagi, kalau di pasal 5 undang-undang itu dikatakan pemerintah membackup kepada kebutuhan di dalam negeri dengan volume, maka harus memasukkan kualitas. Sehingga saya sarankan PP untuk undang-undang yang baru itu mestinya memasukkan bahwa ada jaminan kualitas dan volume dan kualitas itu harus melekat. Sehingga ini untuk momen menurut saya, momen mengembalikan bagaimana kemandirian energi itu harus terbangun. Yang dilakukan saat ini pemirsa, salah satunya adalah dengan mengalihkan batu bara Indonesia yang tidak terjual atau tidak terekspor ke China dan India kepada domestik, khususnya adalah smelter nikel. Apakah ini bisa menjadi solusi? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Pak Hendra, di pemberitaan dikatakan bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh produsen-produsen batubara Indonesia
adalah dengan mengalihkan batu bara yang memang kebanyakan adalah low kalori dari Indonesia itu kepada smelter-smelter nikel yang sekarang bahkan katanya menyentuh rekor. Itu hampir 49% dari total konsumsi batu bara. Itu memang benar bisa serta-merta menggantikan berkurangnya ekspor Indonesia ke China dan India, atau memang masih belum, Pak? Iya, pertama-tama yang menarik bahwa Indonesia ini diberkahi oleh sumber daya alam ya. Betul. Di era transisi energi, kebutuhan akan komoditas mineral ini sangat meningkat ya. Nikel, tembaga, timah, dan lain-lain. Kita punya hampir semuanya. Iya. Dan untuk mengembangkan, mengolah itu diperlukan energi yang sangat tinggi ya. Energy intensity. Sebagian besar dari capex untuk smelter itu adalah energi. Nah, kita diberkahi karena kita punya batu bara, sumber energi primer yang paling murah. Oleh karena itu memang harga jual produk olahan nikel kita bersaing ya, yang meningkatkan itu yang disebut nilai tambah dari hilirisasi. Nah, sebenarnya kalau kata mengalihkan justru mungkin kurang tepat ya. Yang tepat karena memang pasarnya lagi tinggi, Mas. Untuk smelter itu? Iya, kan kita lihat dalam 5 tahun terakhir, growth untuk konsumsi domestik kelistrikan itu tadinya perbandingannya kurang lebih 5 tahun sebelumnya 80% kelistrikan ya, 20% non kelistrikan ya. Non kelistrikan itu ada pupuk, ada semen ya, semen, pupuk, petrokimia, smelter masih dikit. Nah di 5 tahun terakhir ini growth untuk konsumsi domestik itu kira-kira sekarang perbandingannya 35 atau 60-40%. Nah itu growth terbesar itu adalah dari industri pengolahan smelter. Jadi memang pasarnya sangat meningkat. Namun untuk menggantikan ya ekspor, pasar ekspor ini masih jauh ya, masih sangat jauh. Jadi bukan mengalihkan, tapi memang prospektif pasarnya di situ. Apalagi industri pengolahan terus berkembang. Belum bauxit ya yang dalam in the pipeline. Jadi kita punya optimisme dari pasar domestik khususnya untuk industri smelter. Bagus. Pak Singgi, ini kita ingin juga edukasi sedikit ya Pak, karena saya yakin tidak banyak yang mengerti low kalori, medium kalori, dan high kalori itu seperti apa. Produksi batu bara Indonesia paling banyak itu yang low kalori atau yang high kalori, Pak? Antara low dan medium. Low dan medium. High-nya kan sedikit, Mas. Nah, apakah ada teknologi yang bisa dipakai untuk kemudian, ini logika awam ya Pak? Iya. Low dan medium ini di-upgrade menjadi high kalori. Ada atau tidak? Ada teknologi, tapi tidak sesederhana itu. Sehingga kalau teknologi, ini kan given sebenarnya. Nah, kalau dulu ada istilah batubara saintifik ya, ada bituminous, antraris, bituminous itu loh. Sekarang kan hampir semua batubara bisa dipakai. Tinggal bagaimana desain boilernya kan. Nah, pertanyaan, kalau itu low, dia given low, dia bisa jadi dia di upgrading, misalnya dikurangi moisturnya dengan drying, dia bisa, tapi meningkatnya nggak ekstrim. Dan bahkan dia apakah dia harus di briquette? Kalau dia nggak di briquette, dia di deliver bisa jadi absorpsi air lagi dia moisturnya. Biaya untuk mengupgrade itu membuat lebih mahal atau bagaimana? Upgrade lebih mudah dilakukan kalau batu baranya langsung dipakai di power plant bisa jadi. Tapi kalau dia diekspor melalui proses logistik, dia mesti dibawa angkut tongkang, dia di stockpile, dia di loading lagi di kapal, bisa jadi dia absorpsi air lagi. Sehingga tidak ada satu aktivitas perusahaan untuk melakukan upgrading, jadi, untuk menaikkan, seolah-olah given aja kita jual. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa ketika Indonesia mayoritas adalah low kalori, ya memang susah untuk kemudian di-upgrade jadi high kalori supaya dibeli China dan India. Kecuali dengan proses lain, misalnya pemerintah mencoba untuk melakukan demethylator, gasifikasi, bisa jadi. Cuma masalahnya sekarang berhitung bagaimana keekonomian. Apalagi pemerintah berkeinginan untuk melakukan substitusi terhadap impor LPG. Dan dulu target sampai 2030 kan 4,2 juta ton, sampai 2030 7,2 juta ton yang mau disubstitusi dari DME. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana berhitung terhadap keekonomian tersebut. Sehingga menurut saya ya kita hadapi ini sebagai momen untuk memperhatikan bahwa kembali lagi bahwa yang namanya mengelola batu bara mesti dengan visi panjang. Kita ingat Cina tahun 91 itu Cina eksportir terbesar batu bara dunia. Tapi begitu dia melihat substitusi impor minyaknya, dia merubah menjadi negara eksportir ke
importir. India sejak awal dia sudah menyampaikan bahwa coal resources for power plant development, walaupun dia melelang wilayah, tidak ada ekspor, hanya dipakai untuk di dalam negeri. Domestik saja. Nah, sehingga menurut saya fenomena saat ini itu menjadi koreksi bagaimana kita mengelola. Kalau kembali ke pasar tadi, tidak mudah. Karena apa? Cina turun hampir 10 juta selama 4 bulan ini. Impornya ya? Ya, impornya. Ekspor kita ke Cina. Iya. India hampir 5 juta, 15. Kita mau ganti mana? ASEAN paling nambah 2 juta. Asia Selatan 1 something. Jadi paling pasar yang lain di luar Cina, Asia Selatan, Asia Timur dan ASEAN itu paling nambah hanya 5 jutaan dan kita udah kehilangan 15 juta. Sehingga menurut saya ini menjadi momen bagaimana kita mencoba melakukan mengevaluasi bagaimana produksi ke depan. Dan mesti itu yang paling penting menurut saya, Pak Leo. Kami sebenarnya berusaha mengundang pemerintah, dalam hal ini Dirjen Minerba dan juga Kepala Badan Geologi, tetapi tidak bisa hadir. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau melihat alternatif pasar, tadi Pak Singgi katakan tidak semudah itu. Tapi untuk klien-klien Aspindo, Pak Bambang, apakah memang sudah mulai ada yang diversifikasi tujuan ekspornya atau belum ada, Pak Bambang? Beberapa kan sudah mulai, ya seperti yang didesak oleh pemerintah, hilirisasi batubara. Tetapi apapun hilirisasi itu, hasilnya itu semuanya high cost ya. Jadi selalu kalah dengan produk yang dari bahan lain gitu. Tetapi kita sebagai, biarpun ini kontraktor ya, tapi ada beberapa anggota kami yang sudah dari dulu melakukan uji coba. Nah, termasuk yang tadi sudah disinggung oleh Pak Singgi. Saya pribadi itu beberapa tahun yang lalu ya, mulai dari ini datanya sendiri itu saya sering memberi feedback ke ESDM ya. Yang selalu ditampilkan dalam setiap presentasi adalah cadangan batubara Indonesia itu sekian miliar ton. Kemudian kalau produksi sekian juta, jadi akan habis sekian tahun. Sudah, titik, hanya begitu saja. Ini menurut saya nggak benar, karena tadi sudah disebutkan oleh Pak Endra dan Pak Singgi, batu bara itu kalorinya kan macam-macam ya, penggunaannya juga beda-beda. Kalau dicampur aduk, nanti akan mislead dan bisa lolos. Sebagai contoh begini, PLN itu menggunakan batu bara rata-rata yang 4.000-an ya, kecuali 1-2 yang pakai 5.000-an. Itu berarti low kalori ya, Pak Bambang? Dihitung-hitung. Oh, medium ya? Iya, termasuk low. Relatif. Tetapi itu cadangannya mungkin correct me Pak Singgi ya, itu hanya paling-paling katakanlah 20 tahun gitu ya. Setelah itu pakai apa? Nah, untuk itu kami juga, saya pribadi sudah bertahun-tahun riset dan melakukan uji coba ini coal upgrading tadi yang disinggung oleh Pak Singgi. Coal upgrading itu berapa costnya? Yang paling ideal adalah yang kurang laku dan tidak laku lah, kecuali mungkin India yang sering beli yang kalori 3.000 ya, untuk di blending aja, untuk dicampur. Itu di upgrade. Nah, tinggal caranya upgrade nih untuk diapakan. Tadi udah disinggung Pak Singgi. Kalau hanya dipanaskan, buang airnya, asal dekat dengan tujuannya PLTU, murah sekali, hanya $2-3 ongkosnya. Tetapi kalau dibiarkan terbuka kena hujan ya balik lagi seperti semula gitu. Untuk itu harus di briquette. Cost briquette berapa? Dulu kita uji coba paling-paling $12 gitu ya. Tetapi ini enggak menarik karena waktu itu harga batu bara hanya $50-60 gitu. Tapi kalau sekarang $100 sebetulnya masih menarik untuk di briquette. Hanya briquette itu tidak mungkin big scale. Untuk menghasilkan 1 juta ton aja itu udah namanya pabrik ya, itu ya sangat besar skalanya. Jadi nggak bisa seperti produksi batu bara 10 juta, 20 juta per tahun gitu ya. Nah, tetapi kenapa nggak ada yang tertarik? Ya karena pakai yang SE saja mudah kok, ngapain ribet-ribet gitu ya. Nanti someday kalau harga batu bara jatuh lagi,
Atau, nah ini, batu bara yang kalori yang makanan PLN sekarang habis, barulah orang mulai menoleh ke sana. Oke. Mungkin katakanlah 10-20 tahun lagi gitu. Baik, Pak Bambang, Pak Singgi dan Pak Hendra, ada beberapa hal yang disebut-sebut juga diharapkan mulai berubah dengan kondisi terakhir. Salah satunya katanya adalah bagaimana ketika menjual batu bara, devisa hasil ekspor itu bisa lebih fleksibel. Seperti apa itu? Tetaplah bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Disebut-sebut, saya langsung ke Pak Hendra. Devisa hasil ekspor itu memang diminta untuk dijaga atau di-keep. Salah satunya adalah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Karena ketika jual batu bara kan ini devisa yang jumlahnya besar, Pak Hendra. Tapi beberapa pengusaha mengatakan bisa tidak ini lebih fleksibel supaya kemudian ada tambahan modal untuk produsen batu bara yang bisa menggerakkan ekonomi, katakanlah ekonomi lokal. Bagaimana, Pak? Iya, menarik nih. Pertama mungkin saya menambahkan bahwa sektor industri, kami sebagai pelaku industri pertambangan batu bara juga berbangga ya. Kita bisa jadi kontributor penting negara untuk ketahanan energi, kemudian juga bahkan industri sawit ya, itu disupport oleh batu bara, perbankan ya dengan adanya kebijakan DHE dan juga industri lain. Nah, dalam konteks DHE tentu saja kita apresiasi nih ya di pemerintah yang mengeluarkan PP 36 waktu itu 2023 yang mana 30% dari DHE ditahan. Waktu itu kita meskipun ada tambahan cost tentu saja, tapi kita ngikutin gitu ya. Perusahaan-perusahaan mengikutin semua industri dan itu berjalan cukup bagus. Nah, dengan adanya perubahan DHE diperketat ini memang ada beberapa pelaku usaha yang tentu saja akan keberatan dengan cash flow ya, karena tadi dengan yang paling concern dari industri pertambangan ya bukan hanya batu bara tapi mineral adalah di tren harga yang rendah, bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa survive dengan maintain cost ya. Karena cost ini meningkat terus ya, meningkat terus. Nah, tahun 2025 ini memang tahun yang cukup menantang, tahun yang exciting juga tapi cukup menantang. Karena kita memasuki tahun 2025 itu udah dihadapkan dengan kenaikan PPN ya. Kemudian juga UMP juga naik. Tapi kan tidak jadi Pak PPN, Pak. Yang 11, iya, 12 bertahap jadi 11. ya, nantinya kan. Oh, nanti bertahap. Bertahap kan ya. Terus juga ada royalti ya, kemudian yang DHE juga. Nah, ini DHE tentu saja menjadi tantangan ya bagi perusahaan-perusahaan untuk bagaimana bisa dana hasil ekspor itu dibelanjakan untuk kegiatan operasional. Karena dengan kebijakan sekarang kita harus menahan 100% selama 12 bulan. Nah, dengan situasi perekonomian yang sedang melambat, tentu saja relaksasi DHE ini bisa jadi pertimbangan bagi pemerintah ya. Karena dengan direlaksasi adanya fleksibilitas tentunya dengan batasan-batasan tertentu ya, dan untuk menjaga cadangan negara ini dapat ya, kami yakinin dapat menstimulasi ya perusahaan perekonomian di daerah, karena belanja dari perusahaan itu ke program pemberdayaan masyarakat, program-program CSR misalnya, atau juga belanja modal ya, investasi ini bisa berputar. Kalau misalnya berubah Pak Hendra, yang DHE tadi Bapak katakan 100% ditahan dalam 12 bulan, yang cukup fleksibel itu berapa lama dan berapa banyak begitu? Nah, ini kira-kira memang, lah ya, ini ya, kan tentunya ini kita perlu cari keseimbangan ya. Di satu sisi kita juga tentu negara membutuhkan ketahanan devisa. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, yang PP 36 yang ditahan 30% 3 bulan, itu sampai sebelum direvisi ya, itu udah berjalan secara baik ya. Berjalan saya. Meskipun jadi, itu juga menambah beban biaya bunga, tapi sudah berjalan dengan mungkin baik. Bisa dikembalikan ke 30%. Saya kira itu aspirasinya, dan negara juga tentu tidak dirugikan. Baik. Pak Singgi, harga batu bara acuan HBA itu kan dipatok ya. Dan saya tidak tahu apakah sedinamis misalnya harga hortikultura di pasar kita, tentunya tidak. Nah, pertanyaannya dengan kondisi sekarang ketika ekspor Indonesia ke China dan India turun 10-12% 5 bulan pertama, harga batu bara acuan yang sekarang diberlakukan
itu masih menarik untuk kemudian orang beli dari Indonesia atau seperti apa Pak Singgi? Ini bagaimana tinggal dua sisi. Sisi pemerintah menarik karena pemerintah itu kan batu bara masih digerakkan sebagai fenomena untuk mendapatkan revenue kan. Ya kan itu masih sebagai komoditas. Betul. Tentunya memandang komoditas dengan royalti atau HBA sekarang pemerintah diuntungkan. Memang ada target kan dari ESDM. Tapi di sisi lain saya setuju Pak Indra. Karena berarti kalau ada dengan apakah pertanyaan Pak Elo, apakah harga ini akhirnya wajar dengan kondisi penurunan saat ini? Apakah royalti wajar? Apakah harus diturunkan misalnya gitu Pak? Ini kita harus melihatnya satu bahwa ada hulu hilir. Hilir kan lihat pasar demikian terbuka. Kan nggak mungkin kita menyentuh pasar kan. Cina ini terbuka itu keputusan mereka. Tidak bisa kita pengaruhi ya? Tidak pengaruhi lah. Yang kedua, kita mau mencoba menangkap lebih tinggi, misalnya DME, dimethyl ether, itu juga kapan? Kan masih lama kan, masih ada proyek, kita lihat duration proyek masih 3 dimethyl ether itu salah satu produk hilirisasi batubara ya? Hilirisasi batubara, katakan hilirisasi, itu tambahnya berapa? Berarti apa? Kita bicara akhirnya kepada apa? Efisiensi di sisi hulu kan. Nah, di sisi hulu itu seperti Mas Indra katakan, ada DAE, ada royalti, apa hubungannya? Ada mining cost. Nah, ini kalau nggak ditinjau secara menyeluruh, yang bayar satu, jangan sampai tambang tahu-tahu mati. Karena apa? Tambang Indonesia sangat unik, berbeda dengan Australia. Kita itu tambang dari orang yang mungkin dengan segala maaf ya, pakai celana pendek, ada yang pakai jas kayak Mas Leo ini kan, levelnya itu terlalu lebar tambang kita. Bahkan sekarang muncul tambang UMKM yang diizinkan kan gitu, sehingga terlalu lebar. Sehingga dengan terlalu lebar ini harus dipandang bagaimana risk itu terjadi. Kalau ada penurunan risk setiapnya, pemerintah juga harus bijak melihat apakah kebijakan ini wajar untuk diterapkan dengan kondisi saat ini atau ada evaluasi. Nah, ini yang menarik mestinya harus dipandang keseluruhan di sisi hulunya seperti apa. Evaluasi itu bentuknya kira-kira apa Pak? Ya, melihat misalnya mining cost per perusahaan menjadi berapa gitu. Jangan sampai karena gini, ada satu tambang katakan pemerintah juga dirugikan, misalnya overburden ya, bagaimana seberapa banyak tanah yang dikupas dari batu bara yang didapat. Misalnya dari 6 overburdennya 4 lah, 12 baru dapat batu bara, dia bisa aja dijadikan bongkarnya 6 aja tanah langsung batu bara, tapi dia melalui proses yang menghilangkan sumber daya batu baranya. Pemerintah mendapatkan royalti, ini mempercepat penambangan agar efisien, tapi pemerintah kehilangan cadangan batu bara. Sehingga pemerintah harus melihat di sisi hulu itu berbagai elemen. Elemen kebijakan terhadap pendapatan, misalnya royalti, corporate tax, elemen terhadap bagaimana mining cost, elemen terhadap bagaimana nanti resiko NPL-nya Pak Bambang. Karena mau tidak mau kan alat berat semua hampir leasing juga kan kalau terjadi. Yang terberat adalah terjadi kalau sampai berhenti. Itu merusak lingkungan benar. Karena tambang itu waktu penutupan harus sustain. Apakah ekonominya sudah sustain, reklamasinya sudah jalan, sampai mendadak seperti apa? Karena kita sudah terjebak bukan tambang dari besar semua seperti Australia, tapi dari kecil sampai besar, dari UP kita terjebak waktu kebijakan otonom lebar sekali. Betul. Kan? Pak Singgi, apakah kemudian dalam kondisi sekarang bisa dilakukan mengurangi produksi batu bara nasional, Pak? Bisa aja dilakukan dengan bukan dalam waktu yang secepatnya. Misalnya tahun 2026 itu tahun RKP depan sudah ditentukan kan. Kita 902 kan awalnya 917, 22, 917, 902 kan itu. Itu bisa ditentukan nanti. Nah, yang kedua mestinya kan kita ada bilateral juga hubungan kita dengan India, kita Cina. Saya menyarankan pemerintah mempunyai tim yang benar-benar merenegosiasi kepada Cina India bagaimana penurunan terjadi, jangan tiba-tiba. Sehingga apa? Cuma mengganggu kita atau juga kita punya hubungan bilateral yang baik ke kedua negara. Itu komunikasi. Sehingga menurut saya kembali lagi Pak Leo dalam mengelola, satu kita mesti melihat batu bara di dalam negeri dulu, cadangan, yang kedua demand,
Bahkan kita tahu kan batu bara itu kan sekarang bauran untuk kelistrikan masih 61%. Tahun 2030 40%. Naik 30 ban sampai tahun net zero emission di tahun 2060 itu masih 7 sampai 11% baurannya di RUPTL 2025-2034. Sehingga ini demand berapa? Kalau misalnya ini demand butuhnya loreng atau medium. Nah, setelah itu ekspor berapa? Pembicaraan bilateral seperti apa? Itu menjadi basis bagaimana pemerintah mengontrol produksi ke depannya. Sehingga jangan sampai perusahaan sudah mengeluarkan capex, Pak Bambang sudah investasi, tambahan alat berat, truk, tahu-tahu mati. Yang resikonya ya NPL di non-performing loan perbankan. Sehingga menurut saya itu bisa dimitigasi, tapi tetap dilihat dari visi medium atau panjang. Apakah semua yang kita bicarakan ini bisa dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, untuk kemudian bisa mempertahankan bisnis, terutama Aspindo, Pak. Kalau tren ini, tren pengurangan impor dari Indonesia ini terus terjadi, apa Pak yang harus segera dilakukan baik pemerintah maupun juga pengusaha batu baranya, Pak Bambang? Ya, memang tadi memang mudah kelihatannya ya. Saya juga baca itu ada komentar dari pihak pemerintah, cari alternatif lain, cari market lain di Asia atau Asia Tenggara lah ya. Tetapi nggak semudah itu. Apakah semua orang begitu mudah menaikkan volume pemakaian batu bara ya? Tetapi yang saya anggota kami yang harus siap-siap, tadi saya udah singgung di depan ya. Kalau penurunan produksi batu baranya itu ya tanpa otomatis tanah yang dibuang juga ikut turun ya secara umum. Tetapi ada beberapa pemilik tambang yang punya pola pikir lain ini. Kalau harganya yang turun, itu yang dikurangi adalah tanah yang dibuang. Tadi udah disinggung oleh Pak Singgi. Kalau stripping ratio-nya turun, itu jangka panjang kalau diterus-teruskan itu sama aja membuang batu bara di dalam tanah ya, tidak akan terangkat nantinya. Karena kalau untuk mengangkat itu tanah yang dibuang akan jauh lebih besar dan itu polusi yang salah sebetulnya. Tetapi ya yang harus sebagai kontraktor kita kan tinggal ikut gitu. Yang harus dilakukan pemerintah apa Pak Bambang terkait hal ini? Kalau pemerintah ya memang harusnya membuat polusi dari sisi menurunkan cost tadi yang sudah disinggung oleh Pak Hendra ya, tanpa banyak mengurangi pendapatan pemerintah tentu saja. Tadi juga DHE sudah disinggung. Saya pernah nanya ke orang bank BUMN ya, kalau 1 tahun ditahan 100%, butuh uang gimana? Bisa ambil, bisa pinjem. Nah, kalau bisa pinjem, itu kan ada cost. Nah, kecuali interestnya nggak ada gitu ya. Tapi kalau banknya mau begitu ya welcome aja mestinya loh. Nah, itu salah satu solusi ya. Jangan sampai ada beban karena paling nggak di depan mata itu begitu mau shipment aja harus sudah bayar royalti sekian persen. Itu harus bayar salah satu kontraktor ya kan? Dimintakan oleh Aspindo. Terima kasih Pak Bambang untuk masukan-masukan dari Anda. Pak Hendra, apa Pak yang diharapkan bisa segera dilakukan dalam waktu dekat untuk menopang produsen batubara nasional? Tadi yang menarik disampaikan Mas Singgi mengenai diplomasi juga penting ya. Saya tertarik dengan, kita kan gabung forum multilateral BRICS ya. Di situ ada China, India, Rusia, South Africa ya, 4 eksportir besar ya. Iya, meskipun itu forum itu mungkin nggak khusus membahas energi, tapi mungkin bisa dijadikan salah satu forum. Nah kemudian jadi diplomasi juga perlu dilakukan. Nah
menyambung Pak Bambang tadi, pemerintah perlu memperhatikan cost bagi penambang lokal ya. Yeah. Dengan ada kebijakan tadi udah disinggung DHN. Satu lagi mungkin yang B40 biodiesel nih, ini yang membebani juga pelaku usaha yang perlu dikaji lagi oleh Maksudnya pemerintah. seperti apa Pak? Jadi tidak usah B40 atau bagaimana? Tetap sih ada B, kita kan udah laksanakan ya dari B10, B35, Yeah. B40. Oke. Namun yang menjadi kendala karena subsidi untuk B40 kan untuk non public service obligation itu dicabut. Nah ini cost-nya bertambah. Jadi kita mau support ya upaya untuk dekarbonisasi, mengurangi emisi. Namun tentunya ada keseimbangan ya. Pemerintah juga tidak dirugikan. Baik. Industri sawit juga bisa terbantu. Tapi juga pelaku usaha batubara bisa survive karena kita harus berinvestasi untuk transisi energi membutuhkan cost. Sementara fundingnya makin sulit. Jadi cost regulasi perlu ditata kembali. Terima kasih Pak Hendra. Pak Singgih, singkat saja Pak. Tadi sudah banyak yang disampaikan. Komunikasi ini yang kita pikirkan ini sudah tersampaikan kepada pemerintah atau seperti apa? Menurut saya sudah ya, tapi yang penting menurut saya kondisi saat ini menjadi momen untuk memperbaiki bawaannya batubara di wilayah jangka panjang. Kita sudah terjebak bahwa pelaku usaha itu hampir 811 lah IUP. Ya, sehingga apa? Sehingga kita melihat pelaku juga harus aman, namanya juga investor ya, tidak aman. Tapi bagaimana domestik harus jalan? Karena apa? Saya melihat karena batubara itu kan untuk kesejahteraan. Mestinya yang harus dilihat adalah satu, kita melihat bagaimana kondisi dalam negeri. Ingat Pak Leo, bahwa kita walaupun udah ada net zero emission di 2060, itu bahwa di dalam RUPTL 2005 sampai 34 itu malah justru ada tambahan juga 6,3 gigawatt. Oke. Ya, PLTU 6,3 watt itu kurang lebih membutuhkan 30 jutaan tambahan. Nah, sehingga menurut saya mesti pemerintah juga melihat bagaimana momen kembali lagi momen bagaimana misi Pak Prabowo untuk kedaulatan energi, untuk kemandirian energi ya, itu bisa terbangun dengan momen ini. Sehingga menurut saya kembali lagi bahwa sebaiknya memang kelistrikan aman, ekspor juga aman, tapi bagaimana caranya ya komunikasi lagi, bagaimana dengan negara Cina dan India itu terus dilakukan. Kita percaya apa yang kita bicarakan di tempat ini juga memberikan kontribusi bagi pemerintah. Saya berterima kasih kepada Pak Singgih, kepada Pak Hendra dan kepada Pak Bambang, dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih atas nama teman-teman yang bertugas. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV